Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat ini ekspresi wajah Tian Shengxi sangat muram. Ia menatap wanita misterius yang tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, dia mengangkat tangannya dan membungkuk, lalu berkata, "Siapapun dirimu, jika kau bisa menjauh dari urusan ini, Sete Tian Sheng kami pasti akan memperlakukanmu dengan penuh hormat." Menghadapi praktisi yang juga berada di ranah laut pahit, tidak peduli seberapa sombongnya dia harus menahan diri. Lagi pula, perasaan yang ia rasakan darinya terlalu berbahaya. Rasa dinginnya mengerikan, seperti yang dipancarkan dari gunung es berusia ribuan tahun. Namun ketika mereka mendengar kata-katanya, wanita itu mengabaikan sepenuhnya. Ia mengalihkan pandangannya saat menatap Chu Guangsheng. Dengan sedikit kelembutan di matanya yang dingin. Melihat pemandangan ini, jantung Tian Shengxi berdebar kencang. Dan dia merasa ada yang tidak beres. Chu Guangsheng menatap wajah cantik yang dipenuhi kelembutan. Hatinya dipenuhi keterkejutan. Ia tidak menyangka bahwa di saat dia yang paling kritis, perubahan besar seperti itu akan terjadi. "Kakak, kakak!" teriaknya dengan terkejut. Kakak perempuannya Culier benar-benar muncul di sini. Yang membuatnya merasa terkejut adalah bahwa kekuatan kakak perempuannya tampaknya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Mungkinkah karena fisiknya istimewa? Mata Chu Guangsheng berkilat saat menebak dalam hati. Selain itu, dia tidak dapat memikirkan metode apa lain yang dapat memungkinkan seseorang menerobos ke ranah laut pahit hanya dalam beberapa tahun. Saat Culier melihat luka-luka di tubuh Chu Guangsheng, sekilas niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. "Guangsheng, kau harus menyembuhkan lukamu dulu. Aku akan membantumu untuk membunuh orang yang menyakitimu." Kata-katanya terdengar lembut, dan di akhir kata-katanya, suaranya berubah sangat dingin dan mematikan. Chu Guangsheng melirik Tian Shengxi yang wajahnya terlihat buruk, kemudian mengangguk lalu minggir. Dia benar-benar perlu memulihkan diri. Kalau tidak, dia akan menderita gejala sisa yang serius. "Kakak, hati-hati." Lalu dia memejamkan mata untuk memulihkan diri. Karena kakaknya sudah menjadi master sejati di ranah laut pahit, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Melihat Chu Guangsheng berkonsentrasi pada pemulihan, wajah Tian Shengxi menjadi sangat muram. Ia menatap Culier dan berkata dengan dingin, "Apakah kau kakak perempuan anak itu?" Wajah cantik Culier sedingin es, dan pupil matanya yang gelap dipenuhi niat membunuh. Tanpa basa-basi, ia mengepalkan tangannya, dan udara dingin mengembun di telapak tangannya. Langsung berubah menjadi bongkahan es yang sebening kristal. Dia menjentikan jarinya, dan es pun melesat keluar bagaikan anak panah. Langsung menembus ruang itu tanpa suara. Pupil mata Tian Shengxi sedikit mengecil. Dia merasakan hawa dingin yang mengerikan. Bahkan ruang angkasa pun langsung membeku. Dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya spiritual berubah menjadi lautan kekuatan, dan langsung menerbu menuju es. Saat keduanya bersentuhan, lautan kekuatan langsung membeku, dan tempat di mana udara dingin yang mencenangkan langsung meledak. Dingin sekali. Wajah Tianxi berubah kaget. Meskipun tingkat kultivasi lawannya setara dengannya, hawa dingin di tubuhnya membuatnya waspada.
dan dia tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Lonceng Buddha suci. Dia membentuk segel dengan tangannya secepat kilat, dan cahaya spiritual berkumpul, lalu mengembun menjadi lonceng putih besar di depannya. Di atas lonceng raksasa tersebut terdapat patung Buddha yang membuatnya terasa kokoh dan tidak dapat dihancurkan. Detik berikutnya, es melesat maju, langsung bertabrakan dengan lonceng raksasa itu. Seketika, kedua kekuatan itu berbenturan dengan dahsyat, membuat gelombang kejut dahsyat yang mengamuk mengoyak ruang di sekitarnya. Tidak lama kemudian, es dan lonceng raksasa putih meledak pada saat yang sama. Dan kekuatan yang kuat datang, tetapi bahkan tidak menggerakkan sudut pakaian Culier. Di sisi lain, Tian Shenxi terlempar mundur lebih dari 10 langkah. Darah mengalir deras dari dadanya, dan rasa sakit yang tajam menyerang kepalanya. Kekuatanmu sungguh mengejutkanku. Dia menatap Culier dengan wajah muram. Wajah Culier tetap dingin, dan niat membunuh melonjak di matanya. Aku akan membunuhmu. Mendengar ini, Tian Shenxi tertawa terbahak-bahak. Matanya penuh dengan cibiran. Kau dan aku sama-sama berada di ranah Laut Pahit. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh Master Sekte ini? Hari ini, Master Sekte ini akan menyaksikan kekuatanmu yang sebenarnya. Aku akan melihat apakah kau memiliki kualifikasi untuk melindungi saudaramu. Ia menatap ke langit saat berteriak keras. Lalu cahaya spiritual bergulir di sekujur tubuhnya. Bagaikan gelombang air laut yang mengalir deras dari cakrawala. Samar-samar sebuah dunia halus terbentuk di belakangnya. Di dalam dunia itu, cahaya spiritual yang cemerlang bersinar. Kekuatan dasar terus melonjak, dan samar-samar sebuah pagoda putih 9 lantai berdiri di dalamnya, membawa rasa penindasan yang luar biasa. Dan inilah kekuatan terbesar para praktisi di ranah Laut Pahit. Hanya dengan menggunakan kekuatan dunia misterius ini, kekuatan sejati ranah Laut Pahit dapat dimaksimalkan. Penghakiman bulan suci, Tian Shenxi menyatukan kedua tangannya. Dan dunia misterius di belakangnya mulai bergejolak. Kekuatan tak terbatas terus melonjak, mengguncang ruang di sekitarnya. Saat teriakannya jatuh, cahaya spiritual yang tak berujung keluar dari dunia misterius, dan dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Sesaat kemudian, bulan suci putih yang menyilaukan dengan cepat terbentuk, dan cahaya misterius turun membawa serta kekuatan penghakiman yang agung. Pergi, Tian Shenxi melambaikan lengan bajunya, dan bulan suci putih terbang keluar, membawa serta cahaya dewa dan iblis, langsung menyelimuti Culier. Wajah cantik Culier menjadi serius. Ia melambaikan tangannya, dan dua udara dingin langsung melonjak, lalu mengembun menjadi gunung es setinggi 1000 kaki. Gunung es itu tampak jernih berkilauan dengan biru es yang menyilaukan. Saat gunung es itu muncul, ruang di sekitarnya mulai retak. Dan retakan gelap merobek ke segala arah, membawa aura yang dahsyat. Saat berikutnya, gunung es itu melesat keluar, lalu bertabrakan dengan bulan suci putih yang jatuh. Saat keduanya bertabrakan, cahaya biru dingin dan cahaya bulan yang luas meraung bersama, menyebabkan ruang bergetar hebat seolah-olah akan cepat runtuh. Namun, menghadapi dampak bulan suci, gunung es itu akhirnya tidak mampu menahannya. Retakan mulai muncul, lalu meledak dengan keras. Tubuh halus Culier bergetar, dan dia mundur beberapa langkah. Wajah cantiknya tetap tenang. Tian Shenxi menatapnya dengan tatapan sinis. Keluarkan dunia kecilmu. Kalau tidak, kau tidak akan sebanding dengan Master Sekte ini.
Mendengar ini, cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata gelap Julier. Di saat berikutnya, ia menyatukan kedua tangannya, kemudian tiba-tiba membentuk segel. Rasa dingin yang mencekam meletus dari tubuhnya. Samar-samar, sebuah dunia misterius tampak menjulang di belakangnya. Di dunia misterius itu, udara dingin membumbung tinggi ke angkasa. Sebuah menara es setinggi 9 lantai berdiri di tengahnya. Layaknya menara dewa es, membawa serta udara dingin yang tak berujung. Dan inilah dunia kecilnya. Udara dingin terus menderu di langit. Dan udara dingin berwarna biru es yang mencekam akan berkumpul menjadi badai. Kemudian mengamuk ke segala arah. Untuk sesaat, suhu seluruh dunia turun drastis dan tanah di bawahnya tertutupi lapisan es yang memantulkan cahaya dingin menakjubkan di bawah sinar matahari. Suara-suara tajam terdengar dari tempat itu, seperti kaca yang hendak pecah yang tidak bisa saja dihancur kapan saja. Ekspresi Tian Xinxi langsung berubah. Ia menatap dunia es dan salju di belakang Julier. Matanya dipenuhi keterkejutan. Wanita ini jelas seperti dirinya yang baru saja menerobos ke ranah laut pahit. Tetapi mengapa dunia kecil yang ia kembangkan menjadi begitu kuat, jauh melampaui dunia miliknya? Master Sekte ini ada di sini untuk melihat apa yang bisa Anda lakukan. Ia menggertakkan gigi lalu melambaikan lengan bajunya. Dan bulan yang terang perlahan terbenam. Cahaya bulan bersinar luas ke bawah, seolah dapat menghakimi semua makhluk hidup. Menanggapi hal ini, wajah cantik Julier tampak banyak emosi. Ia mengangkat kepalanya dan sepasang pupil biru es, lalu menunjuk ringan dengan jari-jarinya. Saat jari itu jatuh, riak-riak muncul di angkasa. Lalu lingkaran garis-garis biru es menyebar memenuhi bulan suci itu. Begitu keduanya bersentuhan, bulan suci memancarkan cahaya suci yang tak berujung. Langsung menyinari garis-garis biru es, mencoba untuk menghapusnya. Tetapi udara dingin yang keluar dari garis-garis biru es itu begitu menakjubkan, sehingga langsung membekukan cahaya suci dan memecahnya menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit. Saat berikutnya, udara dingin menyerbu dan menyelimuti bulan suci sepenuhnya. Dalam sekejap, bulan suci segera tertutup oleh lapisan es. Udara dingin mencenangkan menyembur keluar, sepenuhnya menekan bulan suci, langsung meredupkan cahayanya, bagaikan bulan biru es yang redup. Rusak, diiringi teriakan, bulan suci langsung meledak, dan sinar cahaya keluar darinya langsung merobek ruang angkasa. Tubuh Tian Xinxi langsung bergetar, dan dunia kecil di belakangnya mulai bergetar, seolah-olah akan menghilang. Ia menatap garis-garis biru es itu dengan ngeri. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Dari sana, ia merasakan fluktuasi aura yang mengerikan. Master Sekte ini tidak percaya. Aku tidak bisa menghancurkanmu. Tian Xinxi buru-buru menahan keterkejutannya, lalu menangkumkan kedua tangannya di udara, kemudian menepuknya perlahan. Palu suci, raungan yang dalam bergema, dan cahaya spiritual tak berujung memancar dari dunia kecil di belakangnya. Dengan panik menyatu di depannya. Perlahan-lahan, sebuah palu suci setinggi 1000 kaki mulai terbentuk. Permukaan palu suci itu berkilau dengan cahaya, mengalir bagai gelombang air. Palu itu tampak terbuat dari batu giok putih dan memancarkan aura dewa. Tian Xinxi tiba-tiba melangkah maju, lalu memegang gagang palu persegi dengan kedua tangan. Dan niat membunuh yang kuat terpancar di mantannya. Hancurkan untukku. Dia mengeluarkan raungan rendah.
dan kemudian menghantamkan palu suci di tangannya mengenai garis-garis biru es. Kepala persegi palu suci jatuh menghantam garis biru es itu. Seketika suara memekakan telinga menyebar, dan gelombang riak kekuatannya berpusat pada palu suci, menyebar liar ke segala arah. Meskipun udara dingin melawan dengan dahsyat, ia tetap tak mampu menahannya tajam palu suci dan langsung meledak. Julier melambaikan lengan bajunya untuk mengumpulkan energi dingin untuk menangkis serangan balik. Matanya yang dingin menatap palu suci tanpa emosi. Teratai 9 putaran. Ia membentuk segel dengan tangannya, dan dunia kecil di belakangnya mulai bergetar. Udara dingin yang tak berujung mengalir keluar darinya, lalu berkumpul di depannya. Dalam sekejap mata, sekuntum teratai biru es terbentuk. Teratai es itu bening dan permukaan halus dan bulat. Saat cahaya mengalir, hawa dingin pun terasa. Di tepi di atas teratai es, terdapat 9 teratai es dengan penampilan yang sama. Lalu berputar perlahan dan memancarkan nuansa misterius. Bagaikan kaisar es yang menguasai segalanya. Julier mengangkat tangannya dengan ringan, dan teratai es itu terbang berputar. Kecepatannya memang lambat, tetapi memberi orang perasaan bahwa tidak ada jalan keluar. Melihat teratai es yang telah terbentuk, tatapan kejam melintas di mata Tian Shenxi. Ia menggenggam erat palu suci dengan kedua tangannya. Dunia kecil di belakangnya mulai bergetar hebat, dan kekuatan tak terbatas mengalir keluar darinya dan meresap ke dalam palu suci itu. Ketika kekuatan palu suci mencapai puncaknya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Ia mengepalkan palu suci dengan kedua tangan, lalu menghantamkannya ke arah teratai es. Kekuatan palu ini langsung mengguncang langit. Saat benda itu jatuh, bahkan ruang di sekitar pun hancur berkeping-keping. Dan kekuatan dahsyat itu mengamuk bagaikan badai, langsung menghancurkan ruang menjadi berkeping-keping. Menghadapi serangan sedahsyat itu, teratai es terbang dengan kecepatan tenang, langsung bertabrakan dengan palu suci. Pada saat tabrakan itu, ruang terasa hening sejenak, dan suara gemuruh menyebar ke seluruh angkasa. Bahkan ruang di sekitarnya beriak dengan gelombang cepat. Palu suci dan teratai es beradu dengan sengit, dengan gemuruh-gemuruh yang bergema satu demi satu. Dibandingkan dengan palu suci yang besar, teratai es sekecil sebutir pasir di lautan. Namun dengan gerakan yang mengejutkan, ia dengan paksa menangkis palu es. Di sekitar tabrakan, gelombang kejut yang dahsyat terus berkecamuk, langsung mengaduk-ngaduk ombak besar yang bergulung-gulung, menyebabkan suara guntur terendam terdengar di antara langit dan bumi dengan momentum yang sangat mengerikan. Wajah cantik Julier tampak dingin. Ia mengulurkan tangan untuk mengetuk palu suci dengan ringan. Titiknya tampaknya sederhana ini, tetapi saat ia jatuh, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memancar keluar dari ujung jarinya, mengalir keluar dengan cepat di bawah penutup ruang. Saat berikutnya, warna biru es bergetar hebat. Cahaya tiba-tiba langsung meningkat, dan aura dingin mengalir keluar seperti badai, langsung membekukan seluruh ruang angkasa. 10 zang, 100 zang, 1000 zang. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, teratai es itu meledak ratusan kali lipat ukurannya. Kini setara dengan palu suci. Hawa dingin yang terpancar dari teratai es itu juga melonjak beberapa kali lipat, secara langsung mengalahkan kekuatan palu suci itu. Teratai es bergetar dan berputar perlahan.
Ujung-ujung daun teratai itu sangat tajam, berkilauan dengan cahaya dingin, mengiris palu suci itu sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, hawa dingin yang mencengangkan menyebar, langsung menyelimuti palu suci dan secara bertahap membekukannya. Akibatnya, serpian es yang tak terhitung jumlahnya mulai berhamburan karena pemotongan. Dan kekuatan dalam seluruh palu pun dengan cepat menghilang. Menyadari hal ini, ekspresi Tian Shenxi langsung berubah. Ia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba menghalangi teratai es itu yang memotong. Namun, yang membuatnya ngeri, perlawanan semacam ini sia-sia. Meskipun teratai es berputar perlahan, ia tak terhentikan. Seluruh dunia tanpa hening, hanya terdengar suara palu suci yang ditebas. Hawa dingin perlahan memenuhi udara, memaksa kekuatan palu suci menemui jalan buntu. Saat ini, hati Tian Shenxi dipenuhi rasa ketakutan. Serangan terkuatnya tidak mampu menghentikan teratai es ini. Terima kasih.